Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur di DNTV Channel. Cekrek, brem brem brem. Oke, dulur-dulurku, sore ini tanggal 29 Juli tahun 2025. Kita akan kembali lagi mengupdate pembangunan jalan tol Jogja Solo yang melayang di atas Ring Road Utara, tepatnya di ruas Simpang Kronggan, atau ada yang menyebut juga Trianggo, karena Kronggan itu masuk ke dalam wilayah Trianggo. Nah, ini kita dari selatan lagi, kita dari Jalan Kabupaten menuju ke Simpang 4 ini. Kita akan belok kanan dulu, kita akan lihat nih progres pembangunan ini dari sisi utara. Nah, ini kalau kemarin kita sempat bahas ini, kanan kita ini pilar ram-on atau untuk masuk ke tol besok itu, yang ini sudah jadi ya. Kemarin itu masih ada perancah-perancahnya sekitar beberapa hari lalu, dan sekarang sudah lepas ini. Perancah-perancahnya sudah dilepas semua. Nah, itu nanti akan nyambung ke arah kiri sana itu ya. Jadi ini bukan jalur utamanya, tapi ini untuk pintu masuknya. Ram-on itu pintu masuk. Sedangkan untuk ram-off adalah pintu keluar. Tapi kalau di ruas Kronggan ini adanya adalah ram-on. Oke, kita akan coba lihat yang sisi tengah sini untuk jalur utama ini. Wah, ini dia. Sebelum kita lanjut untuk melihat update pembangunan jalan tol di Jogja, saya mau mengucapkan terima kasih untuk dulur-dulur sekalian yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Dan satu hal lagi, bagi dulur-dulur yang pengen usahanya ditampilkan di channel ini, kalian bisa langsung DM di Instagram ini dan akan ditampilkan di tengah-tengah video seperti ini. Pilarnya baru dicor ini. Pilar yang ini dicor, sedangkan pilar yang ini, pilar sosro bawah ini, spearheadnya atau kepala pilarnya juga sudah dicor. Jadi sudah ada dua spearhead sosro bawah yang sudah mulai dicor ya ini. Oke, nih. Untuk sementara ini adalah pilar paling timur di ruas Kronggan ya, dulur-dulur. Oke, seperti biasa nanti kita akan putar balik karena kita akan tampilkan dari selatan ke barat. Kalau biasanya saya skip, tapi kali ini enggak. Karena aku sambil mau ngobrol-ngobrol sambil menjelaskan lagi ke kalian pilar sosro bahu. Nah, pilar sosro bahu itu nanti bakalan diputer ya, dulur-dulur. Besok tolnya akan melayang gini. Terus spearheadnya itu orientasinya adalah utara selatan. Kalau kita ini mengarah ke timur, jadi spearheadnya besok utara selatan gini. Tapi untuk saat ini membangun spearheadnya atau kepala pilarnya itu seperti ini, orientasinya barat timur. Kenapa kok dibangun seperti itu? Supaya tidak mengganggu lalu lintas. Karena kalau dibangun dengan orientasi utara selatan atau yang besok akan digunakan, tentunya bakalan menutup jalan ya. Tentunya jalur cepat ring road ini bakal ditutup, bahkan jalur lambat sebagian juga bakalan ditutup. Kenapa kok ditutup? Pertama, harus memasang perancah di bawahnya, otomatis nggak bisa lewat. Kedua, untuk safety, keamanannya, takutnya ada benda-benda yang jatuh dari atas dan menimpa pengguna jalan. Walaupun selama ini ketika saya montan di Jogja Mbawen, Jogja Solo, kalau Jogja ya belum mulai ya pembangunannya, itu tidak pernah menjumpai peristiwa seperti itu. Nah, tapi kan itu untuk jaga-jaga ya, dulur-dulur. Dan besok tolnya juga bakal melayang di sekitar flyover Jombor ini, tapi bukan di sisi utara, bukan di sisi ini, nanti bakal di sisi selatan. Nanti kita akan coba lihat ya. Di selatan flyover ini ada patok-patoknya. Loh, kenapa kok di selatan, Mas? Nek di utara flyover nggak mungkin, dulur-dulur. Karena di situ flyovernya ada yang belok ke utara. Jadi nggak mungkin tolnya nanti nabrak flyover malahan. Masa ya digawe simpang 4 kan ya nggak mungkin. Nah, melayangnya besok di atas ini. Tapi untuk mulai pembangunannya kapan, Mas? Ya saya belum tahu ya. Ada sentingan akan menunggu dulu nih, karena akan difokuskan yang arah Mbawen akan sampai Trianggo dulu, terus sedangkan yang dari Solo ke Jogja setelah simpang susun Purwomartan itu sampai Dimagua terlebih dahulu, kayak gitu, dulur-dulur semua. Nah, ini besok akan lewat sisi sini
tolnya kira-kiranya melayang di atas sini ya. Terus nanti akan kembali lagi ke sisi tengah. Mulai dari mana kita nanti akan lihat bareng-bareng ketika sudah mulai pembangunan. Karena seperti biasa saya hanya menceritakan apa yang saya lihat ya dulur-dulur. Mau ndak dunek ke, sok tahu ya Mas ngono ya. Wah itu. Oke, ini kita dari arah timur ke barat ya ini dulur-dulur. Kita akan lihat view-nya. Nanti di kiri kita atau di tepi jalan ring road akan ada ramp on atau pintu masuk. Jadi kalau secara umum gerbang tol kayak misalnya di Simpang Susun Purwomarta nih, gerbang tol itu pintu masuk dan pintu keluar. Tapi kalau ramp on hanya pintu masuk saja, hanya pintu masuk saja ya sekali lagi. Jadi kalian nggak bisa lewat situ untuk keluar. Nah itu di depan sudah ada pagar lagi. Besoknya bakalan masuk dari sini ya dulur-dulur. Untuk saat ini masih dipagari ini. Ini nanti dari bawah sini, tolnya di sini udah di atas, tapi yang di sini ramponnya di bawah gini. Nanti seret pelan-pelan akan naik kayak gitu lur. Beberapa waktu lalu di sini juga sudah dibangun abutmen atau untuk menghalangi tanah. Nah ini ya, itu abutmennya nih. Ya, nanti bakalan pelan-pelan naik perlahan. Kalau kalian lihat ini ramp on, bakalan naik perlahan. Nih dari gini bawah ke atas terus nanti akan sejajar dengan spearhead ini atau kepala pilar yang ini kayak gitu dulur-dulur. Karena sekali lagi ramp on itu adalah pintu masuknya. Nih. Dan kalau kalian perhatikan secara detail ya, tapi mohon maaf aku nggak bisa ngezoom. Itu agak spearheadnya agak serong, agak miring ya, agak miring ke kanan gini posisinya itu kalau dilihat. Kenapa kok agak miring? Karena itu kan belokan ya, jadi nggak lurus tapi nanti bakalan belok kanan untuk masuk ke jalur utama tol layang atau tol tipe elevated ini, sehingga dibikin agak miring. Seperti jalan pada umumnya, naik jalan itu pas agak belok gini nggak mungkin dia datar tapi agak miring gini. Itu untuk menyeimbangkan tekanan ya. Nah ini kita lihat pilar lagi tuh, itu masih pengecoran dan masih belum proses ini ya pemasangan spearhead atau kepala pilar sosro bahu. Nah sekarang bayangkan aja ya dulur-dulur, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah ini nggak dibikin sosro bahu tapi langsung dibikin orientasinya utara selatan. Neng kene-kene gini, samping kontainer ini pasti udah ada perancahnya. Otomatis kita nggak bakalan bisa lewat jalan sini. Itulah dia kenapa dibikin sosro bahu. Oke nih kita akan lanjut lihat yang di sisi barat lampu merah ini. Nah itu juga kepala pilar sosro bahunya sudah ada perancahnya ya, tapi belum rangka yang sini lur. Nah ini rangka-rangkanya kayak gini. Engko dikira toleng ngalor ngidul ya ora no. Nah ini udah. Nah seperti tadi ya saya bilang jarang ada peristiwa gitu loh, karena udah ada ijo-ijo itu untuk pengamanan kayak gitu loh. Nah ini juga udah siap nih pilar sosro bahunya. Nah kayak barusan ini spearheadnya yang ramp on dia agak luas toh, makanya nggak bisa lurus gini, penutupnya agak nonjol keluar untuk ngecor ini. Nah itu di pojokan ring road. Berarti ini kemungkinan dari sini ramp on langsung nyambung ke sana, kayak gak serong-serong dikit kayak gitu lur. Terus ya sana itu nggak sosro bahu tapi biasa kayak gitu ya lur ya, pilar yang biasa kayak gitu. Jadi itu posisinya kayak gitu, besok kemiringan jalur tolnya sampai sana-sana. Dan kemarin sempat injen ternyata sudah pasang girder di jembatan apa ya, Bedok ya situ. Di jembatan Bedok sudah pasang girder lur sepertinya. Kapan-kapan kalau ada waktu insya Allah saya lanjut konten yang ke arah Junction Sleman. Junction Sleman itu pertemuan 3 tol, Jogja Solo, Jogja Iya dan Jogja Bawen. Kayak gitu dulu-dulu semua. Saya rasa informasi dari saya di sore hari ini cukup sekian ya untuk update pembangunan jalan tol Jogja Solo yang melayang di atas ring road utara, tepatnya di ruas Ronggan Trianggo Gamping Sleman. Nah kayak gitu ngoten nggih Pak Ibu dulur-dulur, ora apa ora mawah cekrek brem. Oke
Seperti biasa, jangan lupa di share dan subscribe ke dulur-dulur kalian. Saya hostnya DDN TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.